Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini dulu ya. Pada video kali ini, saya akan mengisahkan kisah tentang Abbad bin Bishrin. Tidak ada yang menandingi keutamaan 3 orang dari suku Ansar. Mereka adalah Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Al-Hudayr, dan Abbad bin Bishrin. Aisyah Ummu Mukminin. Abbad bin Bishrin adalah sebuah nama yang bersinar dalam sejarah dakwah Muhammad. Jika engkau mencarinya di antara para hamba-hamba Allah, maka engkau akan mendapati dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa, berkepribadian bersih, senantiasa bangun di tengah malam, membaca berjuz-juz Al-Quran. Jika engkau mencarinya di antara para pahlawan, maka engkau akan mendapatinya bahwa ia adalah seorang yang gagah berani yang turun di berbagai pertempuran untuk menegakkan kalimat Allah. Jika engkau mencarinya di antara para wali gubernur, maka engkau akan mendapatinya bahwa dia adalah seorang yang kuat dan dipercaya untuk mengurus harta kaum muslimin. Sehingga Aisyah radhiyallahu anhu berkata tentang dirinya dan 2 orang lagi dari sukunya. 3 orang dari suku Ansar yang tidak tertandingi oleh seorang pun dalam keutamaan. Semuanya berasal dari kaum Bani Abdil. Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Al-Hudayr, dan Abbad bin Bishrin. Abbad bin Bishrin al-Asihali saat muncul di penjuru Yasrib, petunjuk Muhammad kala itu masih seorang remaja yang masih segar. Dari wajahnya terpancar kesucian dan harga diri. Dari perilakunya terlihat bahwa ia adalah seorang anak yang cerdas, meskipun pada saat itu ia belum genap 25 tahun. Ia telah bergabung dengan sang dai dari Mekah yang bernama Mus'ab bin Umair. Maka segeralah terhubung ikatan iman di antara keduanya, dan kedua jiwa mereka disatukan oleh akhlak yang terpuji dan sifat yang mulia. Ia mendengarkan Mus'ab yang membacakan Al-Quran dengan suara yang lembut dan tenang, dan dengan intonasinya yang berkesan. Maka Abbad begitu cinta dengan kalamullah dan membiarkan kalam tersebut menembus relung hatinya yang terdalam sebagai tempat bersemayam ayat-ayat Tuhan. Ia menjadikan ayat-ayat Allah tersebut menjadi sibukannya yang baru yang senantiasa ia ulang-ulang di waktu malam dan siang. Pada saat itu, bermukim atau sedang melakukan perjalanan, sehingga ia dikenal di kalangan sahabat imam dan sahabat Al-Quran. Suatu malam, Rasulullah SAW sedang melakukan salat tahajud di rumah Aisyah yang menempel dengan dinding masjid. Kemudian beliau mendengar suara Abbad bin Bishrin yang sedang membaca Al-Quran dengan begitu jernih dan segar seperti saat Jibril membawakannya kepada hati beliau. Rasul lalu bertanya, "Wahai Aisyah, apakah ini suara Abbad bin Bishrin?" Aisyah menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah berdoa,
"Ya Allah, ampunilah dirinya." Abbad bin Bishrin mengikuti Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang beliau lakukan. Dalam setiap perang, ia memiliki kisah yang pantas bagi seorang pemegang Al-Quran. Salah satunya adalah saat Rasulullah SAW baru kembali dari perang Datu Riqa. Beliau berhenti bersama dengan muslimin lainnya di sebuah lereng untuk bermalam di sana. Salah seorang dari pasukan muslimin telah menawan di tengah perang seorang wanita musyrikin tanpa sepengetahuan suaminya. Begitu suaminya pulang dan tidak menemukan istrinya, ia bersumpah demi Lata dan Uzza untuk menyusul Muhammad dan para sahabatnya, dan tidak akan kembali kecuali setelah membunuh salah seorang dari mereka. Hampir saja pasukan muslimin mengistirahatkan unta-unta mereka di lereng. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Siapa yang akan berjaga pada malam ini?" Maka berdirilah Abbad bin Bishrin dan Ammar bin Yasir yang berkata, "Kami yang akan berjaga ya Rasulullah." Begitu mereka keluar menuju mulut lembah, Abbad bin Bishrin berkata kepada sahabatnya Ammar bin Yasir, "Pada bagian malam yang mana engkau mau tidur? Awal atau akhirnya?" Ammar menjawab, "Aku akan tidur di awalnya." Lalu berbagilah Ammar tidak jauh dari Abbad. Malam begitu tenang dan damai. Bintang, pepohonan dan batu-batuan bertasbih dan bertahmid seraya mensucikan Tuhannya. Maka jiwa Abbad bin Bishrin begitu ingin melakukan ibadah dan rindu untuk membaca Al-Quran. Saat yang paling disukai dalam membaca Al-Quran adalah pada saat ia salat. Maka ia menggabungkan kenikmatan salat dengan kenikmatan membaca Al-Quran. Ia menghadap kiblat dan mulai melakukan salat. Ia mulai membaca surat Al-Kahf dengan suaranya yang merdu. Tatkala ia sedang menyerap cahaya ilahi ini, tenggelam dan berbagai nikmat sinarnya, maka datanglah pria yang mencari istrinya dengan langkah yang cepat. Begitu ia melihat Abbad dari kejauhan yang terdiri dari mulut lereng, ia mengetahui bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya berada di dalam lereng tersebut, dan bahwa orang yang terdiri adalah penjaga mereka. Lalu ia menyilapkan busur panahnya, kemudian mengambil sebuah anak panah dari tempatnya, kemudian melepaskan ke arah Abbad, lalu melukainya. Abbad lalu mencabut anak panah itu dari tubuhnya, lalu meneruskan bacaan dan larut dalam salat. Kemudian orang tadi melepaskan anak panah yang kedua dari mengenai tubuhnya. Lalu Abbad mencabutnya lagi seperti ia melakukan sebelumnya. Kemudian pria tadi memanahnya untuk kali yang ketiga. Abbad pun mencabutnya lagi seperti dua anak panah sebelumnya. Kemudian ia beringsut sehingga mendekat ke arah sahabatnya, lalu membangunkannya sambil berkata, "Bangunlah, luka-luka ini telah membuatku payah." Begitu pria tadi melihat berdua, ia langsung lari menyelamatkan diri. Maka disinilah Ammar melihat tubuh Abbad yang terlumpuran darah yang mengalir dari 3 luka. Ia bertanya kepada Abbad, "Subhanallah, mengapa
engkau tidak membangunkan aku saat panah pertama mengenaimu?" Abbad menjawab, "Aku sedang membaca surat yang aku ingin memutuskan hingga ia selesai. Demi Allah, kalau aku tidak khawatir dapat membuat benteng Rasulullah SAW menjadi tak terjaga sebagaimana yang beliau perintahkan, maka jiwaku yang terputus lebih aku sukai daripada memutus bacaan tersebut." Saat peperangan melawan kaum murtadin terjadi pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah Abu Bakar menyiapkan sebuah pasukan yang berjumlah amat banyak untuk menumpas perlawanan yang dipimpin oleh Musailamah al-Khattab dan para orang-orang murtad yang menjadi pendukungnya, serta untuk mengembalikan mereka lagi kepada pangkuan Islam. Abbad bin Bishrin termasuk salah seorang prajurit yang berangkat dalam misi ini. Abbad melihat di tengah peperangan di mana kaum muslimin belum dapat membukukannya, kemenangan adanya kaum Ansar yang mengandalkan kaum Muhajirin, dan kaum Muhajirin juga mengandalkan kaum Ansar yang membuat hati Abbad menjadi kejengkelan. Ia juga mendengar mereka saling meledek sehingga telinganya seperti dicucuk duri. Maka Abbad merasa yakin bahwa kaum muslimin tidak akan berhasil dalam perang ini kecuali bila setiap kelompok berpisah dari lainnya untuk mengemban tugas masing-masing, dan agar para muhajirin yang teguh dan sabar mengerti dengan sebenar-benarnya. Pada malam sebelum terjadinya perang, Abbad bermimpi dalam tidurnya bahwa langit terbuka untuknya. Begitu ia masuk ke dalam langit, ia tertarik ke dalamnya dan pintu langit pun tertutup kembali. Keesokan paginya, ia menceritakan hal itu kepada Sa'id al-Khudri, dan Abbad berkata, "Demi Allah, itu menandakan bahwa aku akan mendapatkan syahadah, kematian dalam perjuang di jalan Allah." Begitu matahari sudah mulai meninggi dan perang pun telah dimulai, Abbad bin Bishrin naik ke sebuah tempat yang tinggi dan berteriak, "Wahai kaum Ansar, berpencarlah kalian dari pasukan, patahkanlah sarung pedang kalian, dan janganlah kalian meninggalkan Islam yang datang dari arahmu." Ia terus saja menteriakkan seruannya sehingga berkumpul di hadapannya 400 orang Ansar. Termasuk dari mereka adalah Sabit bin Qais, Al-Barra bin Malik, dan Abu Dajjanah, pemilik pedang Rasulullah SAW. Abbad bin Bishrin lalu mengersek masuk ke barisan musuh bersama mereka dengan menebaskan pedang mereka. Begitu beraninya sehingga ia menghampiri kematian dengan dadanya, sehingga pertahanan Musailamah al-Khazzab dan para pendukungnya semakin melemah, yang membuat mereka berlindung ke Hadikatul Maut, taman kematian. Di bawah gerbang taman itulah Abbad bin Bishrin jatuh terpuruk sebagai seorang syahid yang tewas berlumuran darah. Di tubuhnya banyak sekali bekas luka tebasan pedang, tusukan tombak dan anak panah, sehingga pasukan muslimin tidak sanggup lagi untuk mengenalinya, kecuali setelah mereka menemukan salah satu tanda di tubuhnya. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang Abbad bin Bishrin. Tunggu di video-video menarik lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.